Ada nasihat dari mentor saya tahun 2014-2015-an ya. Beliau sampaikan kepada saya bahwa akun trading teman-teman itu ibarat sebuah rekening ya, rekening bank, rekening tabungan teman-teman. Sedangkan profitnya itu adalah ibarat ya gaji-gaji teman-teman gitu kan. Nah, rekening bank dan gaji teman-teman apakah perlu di-share? Apakah perlu diketahui sama orang banyak? Tentu tidak kan gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman ya. Akun trading teman-teman, cukup teman-teman dan keluarga atau sanak famili teman-teman terdekat aja yang tahu gitu ya. Profitnya ya seperti itu juga. Nggak perlu dipamerin ya, biru-birunya itu nggak perlu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa saya tidak pernah share biru-biru saya ke akun media sosial saya, baik itu di Reels-nya atau di Story-nya. Dahulu saya pernah melakukan share-share biru-biru tersebut gitu ya. Untuk apa? Atas dasar apa? Hanya atas dasar karena pingin diakui teman-teman ya. Pingin diakui bahwa saya adalah seorang trader yang profit gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang merah-merah atau ada yang loss-loss? Oh, tentu tidak saya share. Kenapa? Nanti saya pasti akan dibully gitu kan. Loh, katanya kemarin ngakunya profit-profit. Ini sekarang loss gitu kan. Itu atas dasar itu ya, teman-teman ya. Jadi yang merah-merah tidak saya posting, yang biru-biru aja yang saya posting. Biar apa ya? Kalau bahasa ininya biar terlihat wow gitu ya, biar terlihat wah dia profit nih trading di forex gitu ya. Di sini saya sampaikan teman-teman ya, mungkin teman-teman di sini ngalamin situasi tersebut, situasi seperti itu, situasi di mana teman-teman pingin juga pamerin profitnya, pingin juga pamerin biru-biru teman-teman ke akun media sosial, diupload ke media sosial gitu. Atas dasar itu tadi pingin diakui gitu ya. Atau yang kedua, kalau nggak pingin diakui, ya pingin dapetin investor tentunya ya. Biar investor atau ada orang yang tertarik juga dengan industri ini, kemudian nitipin dana ke teman-teman. Syukur-syukur Anda adalah orang yang tepat. Syukur-syukur Anda orang yang amanah dititipin dananya. Tidak dimain-mainkan gitu ya. Karena banyak oknum-oknum yang melakukan hal itu, yang pamer-pamer biru-biru tersebut hanya untuk ngambil uang dari orang-orang itu gitu ya, dari orang-orang yang bisa jadi dari teman-temannya, dari sanak saudaranya, famili, teman lamanya gitu ya kan. Udah lu tradingin aja duit lu sini, 10 juta gua tradingin, nanti kembali ini. Wah, gampang banget ngomongnya ya. Itu hanya akan jadi oknum trader lah ya. Dan kenyataannya dia tidak di-tradingin, malah dibawa lari ya. Terus saja seperti itu. Kan itu sangat menyedihkan ya. Dan itulah yang menyebabkan industri forex kita tercoreng gitu ya. Sehat tidak menurut teman-teman dengan situasi tersebut, situasi seperti itu? Tentu tidak sehat ya. Bagaimana tidak? Banyak orang-orang akan percaya ketika dia ngelihat postingan si A. Ya, postingan si A, si A ini trader. Si A ini trader yang terus mempostingkan profitnya biru-biru terus. Yang merahnya nggak pernah diposting nih. Keren banget ini. Teman-teman, banyak orang yang percaya dengan hal seperti itu. Banyak orang yang percaya dengan biru-biru itu, gitu ya. Sehingga apa? Orang yang percaya itu bukan orang yang banyak duit juga gitu ya. Bahkan dia untuk cari uang atau untuk cari uang depositnya itu, dia perlu menggadaikan tanahnya, menggadaikan sawah, ladang, bumi, lautan ya. Perlu melakukan effort seperti itu gitu. Yang mana harta itu adalah harta satu-satunya kepemilikannya gitu ya. Kalau misalnya itu dijadikan uang kemudian didepositkan, diminta tolongin, ya udah dong, tolong tradingin dong gitu kan, dan ternyata uangnya dibawa lari. Bayangin teman-teman, kan kasihan ya. Yang mana tadinya itu adalah satu-satunya hartanya ya, bisa jadi itu adalah salah satu-satunya sumber penghasilannya, sawahnya gitu ya kan. Terakhir dijual atau digadaikan, terakhir dia tidak bisa bekerja lagi. Nah, itu lagi ya yang mencoreng industri forex kita. Terakhir orang yang seperti ini kena imbas negatif tersebut akan berpikir, aku nggak akan pernah percaya lagi sama trading forex. Ya, saya sih nggak akan ngaruh apa-apa gitu ya. Tapi gimana coba? Itu kan bukan 1-2 orang yang ngalamin tersebut. Ya, ada ribuan mungkin orang yang ngalamin tersebut. Sehingga mereka akan ngecap kita, trader itu yang penipu itu kan. Terakhir kita juga jadi gimana ya? Ya, makanya mungkin banyak orang juga yang nggak mau terlihat saya adalah seorang trader ya, karena masih dianggap negatif industri forex ini sebagai trader ini. Profesi trader ini kan profesi ya, sama seperti dokter tapi positif karena dia sangat membantu, sangat welcome, sangat helpful ya sama kliennya dibantu dibawa sampai sembuh kayak gitu ya. Lah ini kita seorang trader datang klien gitu ya, malah dibuat sampai
menangis gitu karena kena tipu seperti itu. Jadi itu sangat tidak sehat teman-teman ya. Karena faktor biru-biru tersebut banyak orang yang terkecoh. Dipikirnya forex itu bisanya biru aja, nggak bisa merah. Nah itu dia yang salah informasinya. Lebih baik apa? Lebih baik teman-teman sampaikan ke orang-orang tersebut ya, ke masyarakat bahwa trader ini seperti ini, bisa profit, bisa loss. Seandainya teman-teman melakukannya dengan pekerjaan yang benar atau dengan rule yang benar, teman-teman bisa profit kok gitu ya. Kalau misalnya teman-teman hanya ragu-ragu, teman-teman nggak percaya dengan sistem tradingnya atau sistem strategi ini yang digunakan, ya bisa jadi teman-teman nggak akan kemana-mana, hanya sebagai pemain hanya sebagai trader lewat aja gitu. Besoknya sudahlah ini bukan jalan saya, paling gitu. Ya sudah cukup sampai situ. Setidaknya tapi dia tidak negatif terhadap industri forex gitu. Kalau misalnya ditanya, lu nggak trading lagi? Nggak bro, kayaknya bukan jalan gua trading. Udah kan tahu. Tapi lu yakin bisa itu? Bisa sih, pasti bisa. Banyak kok teman-teman gua yang profit kan gitu. Jadi akan positif gitu ya. Setidaknya ketika kita bilang saya adalah seorang trader, kita bangga juga gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya sarankan ke teman-teman untuk fokus pada tujuan awalnya. Tujuan awal trading teman-teman apa? Ya, memperbaiki kualitas hidup misalnya, atau mencari penghasilan tambahan, atau biar banyak waktu buat keluarga misalnya ya, atau apa lagi? Tujuan awal teman-teman apa? Silahkan ungkapkan dan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah tulis, sudah tahu tujuan awalnya, ya sudah fokus sama tujuan awalnya aja. Nggak usah pikirin, saya harus posting biru-biru nih biar orang tahu kalau saya ini trading gitu ya. Nggak perlu sampai segitunya. Fokus aja sama tujuan awal kita. Contoh untuk saya, tujuan awal saya dalam trading apa? Tujuan awal saya adalah mencari sumber income. Ya, sumber income saya adalah dari trading. Yang kedua, saya pingin banyak waktu sama keluarga, sama anak-anak gitu. Yang ketiga, saya pingin banyak waktu untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mengerjakan hal-hal lain yang bisa membuat saya terus bertumbuh gitu ya. Membuat hal-hal lain, belajar hal lain yang membuat saya bisa terus berkualitas gitu ya, meningkatkan value kita gitu, meningkatkan value saya. Nah, itu adalah tujuan saya. Nah, kalau misalnya tujuan saya itu sudah jelas seperti itu, ya sudah, saya hanya fokus pada tujuan-tujuan yang saya mau gitu. Nggak peduli tuh dengan wah ini saya perlu posting ini, perlu orang-orang perlu lihat ini profit saya sekian. Nggak perlu teman-teman ya. Jadi fokuslah sama tujuan awal trading teman-teman ya. Untuk fokus pada tujuan awalnya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa nih berbagi ilmu yang sudah teman-teman dapatin ya dari industri forex ini, teman-teman bisa kasih ke teman-teman media sosialnya. Lebih baik seperti itu daripada teman-teman share yang biru-birunya. Edukasi yang tentang industri forex gitu, yang benar itu seperti apa, seperti ini, itu lebih baik daripada teman-teman share biru-biru ya. Di samping itu juga teman-teman akan dapat lingkungan yang positif. Jadi ketika teman-teman loss, mereka juga nggak akan bertanya-tanya, wah loss tuh ya gitu, atau nggak akan yang ngejudge juga gitu, atau nggak yang akan ngebully juga ya, karena akan ngalamin loss juga gitu ya. Terakhir tetap lingkungan kita adalah sebagai lingkungan yang positif. Makanya kenapa di komunitas kita, komunitas Forex NFC ini dilarang banget teman-teman posting yang biru-biru. Kalau misalnya ada yang biru-biru pasti kita delete. Pasti kita delete ya. Karena itu nggak sehat teman-teman. Kita nggak tahu dia entry-nya di mana, dia ngambil keputusan entry itu karena apa, alasannya apa, kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih baik teman-teman share trading plan teman-teman ya. Ini ada sebuah area misalnya, setup menarik, menurut saya ini alasannya jelas, lebih baik itu disampaikan ke publik, ke teman-teman lah, ke lingkungan, ke komunitasnya gitu. Karena dari situ orang bisa belajar, oh ternyata alasannya ini gitu. Jadi ketika loss mereka akan tahu juga, oh ya ini adalah sebuah setup yang loss. Nah, saran saya coba deh teman-teman cari komunitas-komunitas yang positif. Cari ilmu, cari orang-orang yang memang positif, yang benar-benar trading ya, dan mereka tidak membicarakan tentang profit doang, tidak membicarakan tentang biru-birunya doang, tidak posting biru-birunya doang. Dunia trading itu sebenarnya sangat adem teman-teman ya. Ketika ada trader A, trader B, trader C, ya mereka sama-sama dengan profitnya, dengan lot atau resiko yang mereka nyaman masing-masing gitu ya. Ya akan sangat nyaman sekali gitu, nggak ada kecemburuan antara A dan B gitu ya, nggak ada kecemburuan antara
trader A sama trader B gitu. Dari sana saya yakin teman-teman akan belajar ya, kebersamaan dalam trading, keberhasilan dalam trading itu bisa berbeda-beda ya. Selanjutnya adalah kontribusi. Coba teman-teman perlu kontribusi tentang pengembangan diri. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, ada nasihat dari mentor saya tahun 2014-2015an ya. Beliau sampaikan kepada saya bahwa teman-teman, akun trading teman-teman itu ibarat sebuah rekening, teman-teman. Ya, rekening bank, rekening tabungan teman-teman. Sedangkan profitnya itu adalah ibarat ya gaji-gaji teman-teman gitu kan. Nah, rekening bank dan gaji teman-teman, apakah perlu di-share? Apakah perlu diketahui sama orang banyak? Tentu tidak kan, gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman ya. Akun trading teman-teman, cukup teman-teman dan keluarga atau sanak famili teman-teman terdekat aja yang tahu gitu ya. Profitnya ya seperti itu juga. Nggak perlu dipamerin yang biru-birunya itu nggak perlu ya. Oke, itu aja mungkin video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share, subscribe video ini ya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you!